teman Olive, bersama saya Vika. Kali ini kita lagi ada di segmen OVO Talks, bincang-bincang santai bersama tamu spesial. Nah, di episode kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalian penasaran nggak sih tamunya siapa? Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys. Nah, teman-teman di sini pasti penasaran kan siapa sih sosok di balik suksesnya OVO Living? Nah, kebetulan beliau lagi ada di sebelah saya, yakni Bapak Santo Franciscus ya. Minta tepuk tangannya dong. Oke, Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast kali ini, Pak. Terima kasih. Iya, Bapak boleh kenalan dulu dong sama teman-teman di sana? Ya, nama Sekilas. saya Santo Franciscus. Saya bekerja di bisnis furniture itu dari 2003 sampai kan sekarang tentunya. Nah, Bapak sendiri sebenarnya aku pengen tahu awal mula pengen berbisnis tuh gimana sih, Pak? Jadi kalau saya memang orang tua saya juga pebisnis, bisnis furniture juga. Nah, karena kita dasarnya adalah dari manufacturing dan distribusi furniture, itu kita sudah lakukan dari tahun 1983. Berarti Bapak masih waktu kecil ya, Pak? Ya, dia masih kecil. Jadi saya suka ikut papa saya menjajakan furniture sampai kan kita mulai pabrik. Itu pun saya menyaksikan waktu dari kecil sampai kan saya selesai sekolah. Jadi begitu. akhirnya Bapak pengen memutuskan untuk bisnis. Betul. Jadi pas 2003 setelah saya lulus pun saya masih membantu. Dan kebetulan waktu itu saya di Surabaya, saya sudah membantu juga dengan bisnis furniture, manufacturing, dan juga distribusi. Nah, cuman awal mulanya OVO itu saya melihat, jadi selama ini kita ini banyak memasarkan tentunya ke toko-toko tradisional, papa mama store. Jujur waktu itu saya berpikir, furniture ini kan barang yang desain lah ya, sehingga bagaimana kita bisa memberikan desain itu atau gambaran furniture itu bagaimana akan tampil di rumah, itu tentunya kita harus memberikan visualisasi kepada customer. Nah, makanya di situ kita tentu mulai dengan berbisnis retail. Jadi kita mulai kecil-kecilan waktu Instagram, tapi memang jujur. Itu tahun berapa, Pak? Maaf. Itu tahun 2018 baru coba-coba lah, 2018 coba-coba, sehingga 2019 ya baru kita mungkin mulai konsen, tapi di situ juga banyaklah hambatan-hambatan tentunya karena belum ya, Pak, ya? belum menemukan jati dirinya seperti apa gitu kan, juga nggak tahu bagaimana ininya. Nah, setelah waktu itu kebetulan kita juga mulai waktu itu banyak masuk seperti marketplace ya, kita sudah mulai mencoba marketplace gitu loh. Nah, setelah itu marketplace mulai mencoba, kebetulan waktu itu juga COVID kan. Lagi pandemi ya, Pak ya? Pandemi. Jadi dimanfaatkan untuk berjualan online. Untuk menjual online. Dan itu pun sebenarnya waktu itu saya masih lebih banyak menangani jualan untuk ekspor. Untuk ekspor. Berarti ke luar negeri ya, Pak ya? Ke luar negeri. Nah, pas saat pandemik itu kan memang kita mengalami kesulitan untuk mengirim barang kita, sehingga saat itu memang keadaan yang paling sulit buat kami karena banyak barang yang sudah dipesan customer karena pandemik dan lockdown, sehingga barang itu menumpuk di gudang dan barang itu ada juga yang dibatalkan oleh customer. Sehingga kita putar mikir gitu ya, Pak? Ya, kita pikir bagaimana caranya kita untuk menghabiskan barang-barang yang ada di gudang. Kita coba waktu itu, bayangan saya untuk menjual furniture di online itu sesuatu yang kayaknya awam juga. Agak sulit juga. Agak sulit karena barangnya gede dan customer tidak bisa pegang, nggak bisa melihat. Nah, jadi harus percaya aja. Tapi karena kondisi yang memaksa itu karena COVID, sehingga kita bisa mulai memasarkan dan ternyata ya kita bisa gitu loh. Nah, aku ada banget pertanyaan nih ke Pak Santo sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita pikir bisnis itu banyak banget ya, Pak ya, kayak bisnis hotel, bisnis properti. Mungkin saat ini kita lagi viral bisnis skincare. Nah, kenapa Bapak akhirnya memutuskan pengennya ya udah deh
kita yakin bisnis furnitur aja gitu. Iya. Aku pengen tahu nih alasan dari Bapak gimana? Ya tentu kalau namanya bisnis itu kan memang banyak Banyak, ya Pak, ragamnya. Dan ada juga mungkin yang lagi trending Iya. seperti skincare Iya, seperti betul, kamu Pak. bilang. Tapi balik lagi bisnis Iya. itu tentu perlu sesuatu yang kita memang sudah mahir dan sudah kita kuasai untuk bisa bertahan dan Iya. juga bisa berkembang. Perlu skill gitu loh. Kebetulan memang saya backgroundnya dari furniture, ya saya sebenarnya hanya mengembangkan cara bagaimana menjual furniture dengan cara yang lebih modern gitu Iya, loh. betul. Karena kalau misalnya kita mau ngambil resiko terburuk bisa aja ya Pak ya bisnis Bisa lain aja, gitu. bisnis Tapi lain. karena Bapak sudah ada pengalaman di furnitur ya udah kita ke bisnis furnitur aja gitu. Betul. Yang Oke. sudah pengalaman saja belum tentu berhasil. Betul, Pak. Apalagi yang merasa bisnis ini kayaknya gampang dan langsung nyemplung. Iya. Ternyata ya semua tentu tidak semudah yang dipikirkan. Betul. Jadi terkadang kita baru tahu setelah menjalani ya Pak ya. Betul. Bisnis itu gitu. Susah nggak gitu. Nah. Yang kita pikirin kan gampang ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Iya. Nah Pak, aku mau nanya lagi nih Pak. Kalau misalkan Bapak sendiri kan sudah membangun bisnis furnitur ini, alhamdulillah sudah sukses dan sudah ada 23 cabang di seluruh Indonesia ya Pak ya, Ovoliving ya. Nah dari Bapak sendiri ada nggak sih prinsip-prinsip yang wajib dipegang gitu untuk Ovoliving bisa sukses sampai saat ini? Ya, jadi tentu pasti kita harus satu ya jujur. Jujur. Dan juga kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya customer. Iya. Karena kita ini selalu setiap hari berhubungan dengan customer. Tentu ya customer banyak sekali ada yang memberi inputan atau ada Masukan ada ya, Pak? masukan, ada keluhan. Ya kita namanya bisnis furniture ini ya nggak mungkin lah 100% mulus-mulus aja. Betul, pasti ada aja hambatannya masalah, juga ya, Pak, ya. hambatan. Ya tentu bukan sekedar masalahnya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah Mengatasinya, sehingga Pak. itu menjadi satu kepercayaan. Iya, jadi kata Bapak prinsipnya adalah jujur ya Pak ya, Iya. dan mungkin bisa menerima masukan juga. Betul. Nah dari Bapak sendiri selama berjalan nih bisnis ini ada sih nggak sih Pak hambatan-hambatan besar yang Bapak lewati dan bagaimana cara mengatasinya? Hambatan tentunya setiap tahun kita banyak sekali menghadapi hambatan dan setiap tahun hambatannya juga berbeda-beda. Iya. Di saat pandemik bagaimana, di saat post pandemik gimana, dan sekarang mungkin kita bicara yang lagi happening ini ya perang Iya, dagang. nah itu benar-benar sangat berpengaruh kepada Iya. penjualan juga ya Pak ya. Betul. Betul, bisnis juga. Jadi ya masing-masing hambatan ya kita tenang saja. Yang terpenting adalah kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi itu untuk membuat hambatan itu menjadi peluang ataupun bisnis, membuat kita menjadi berubah untuk menyesuaikan keadaan market. Nah ini bisa jadi quotes ya buat teman-teman ya. Jadi kita harus cari peluang ya Pak ya, Betul. sebesar-besarnya walaupun banyak hambatan. Betul. Oke Pak. Melihat saat ini Pak, jadi aku ngerasa bangga ya. Sudah tahu bahwa Ovoliving dulu dari 2019 masih online, sekarang sudah offline dan sudah ada 23 cabang di seluruh Indonesia. Nah Bapak selaku owner dari Ovoliving, boleh dong kasih motivasi nih buat teman-teman semua yang nonton video ini. Gimana sih caranya Bapak memotivasi tim Bapak? Mungkin sekarang karyawan sudah ada ratusan ya Pak ya, Iya. untuk selalu sukses dan berkembang sampai saat ini. Kalau ditanya ini ya juga kayaknya susah-susah gampang. Cuman ya memang satu ya kita coba untuk pantang menyerah pasti, karena untuk kita sampai pada level seperti sekarang pun sebenarnya mengalami jatuh bangun yang tidak sekali, dua kali. Kita buka 23 toko, sebenarnya di belakang itu dulu-dulu kita juga mencoba banyak buka toko dan juga banyak tutup toko gitu loh. Oh gitu, oke. Itu story-story di belakangnya yang mungkin tidak terekspos, Iya. tapi kegagalan juga banyak. Jadi Iya. untuk mencapai sesuatu ya mungkin ya butuh dedikasi waktu, ya, Pak? dedikasi, dan memang harus mencoba. Yang penting adalah kita melatih diri kita sehingga pada kesempatan ada, seperti waktu COVID ada kesempatan untuk online, dan memang kita juga harus sudah siap untuk menggapai kesempatan itu. Iya, jadi lebih tepatnya kita harus bermental baja kali ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak untuk masukannya. Nah, di tahun 2025 mungkin dari Bapak nih, ada nggak sih inovasi terbaru untuk produk yang mutakhir gitu, yang mungkin bisa jadi viral nih
Untuk OVO Living barangkali ada inovasi terbaru nggak Pak? Dan harapan-harapan kedepannya OVO Living mau seperti apa Pak? Kalau untuk produk, sebenarnya semua produk furniture itu rata-rata ya tidak jauh berbeda. Ya namanya ranjang, kursi, matras ya dari tahun ke tahun ya memang ya boleh dibilang hanya mungkin stylenya berbeda-beda. Iya. Dan yang penting ya kita memberikan produk dengan desain yang selalu up to date, yang seperti yang ada di luar negeri. Karena saya juga sering mengikuti pameran, tapi mungkin bagaimana pemikirannya supaya barang itu bisa ada di sini dengan harga juga yang sesuai dengan terjangkau ya Pak, terjangkau dengan masyarakat luas di Indonesia. Jadi itu PR-nya sih. Berarti kita memang harus ngeriset juga dari sisi kompetitor, harga dan lain sebagainya sehingga kita masih bersaing terus ya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik kalau begitu berarti intinya kita sudah tahu dan bisa ambil poin pentingnya ya Pak ya? Iya. Nah untuk kepuasan pelanggan nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak mengelola gitu customer loyal yang ada di OVO Living untuk terus belanja di OVO Living? Apakah memberi reward seperti giveaway atau hadiah khusus? Ya, kalau saya lihat teman-teman kita di marketing sudah memberikan banyak sekali program penawaran menarik, apakah itu giveaway, apakah itu lelang, apakah itu banting harga, Jumat, Sabtu, Minggu, wah banyak sekali lah ya. Belum Idul Fitri apa segala macam, tentu itu standar lah kita sebagai retail. Cuman yang penting adalah ya bagaimanapun juga kita bisa terus up to date lah. Jadinya barang-barang kita terus up to date dan juga kita bisa memberikan satu pengalaman berbelanja di toko dengan menampilkan barang-barang yang memang desain kekinian tapi juga harga terjangkau. Iya, jadi biar terjangkau di seluruh kalangan masyarakat ya Pak ya. Oke, baik Pak. Mungkin buat teman-teman di sini yang lagi nonton Bapak Santo nih selaku owner dari OVO Living, ada pesan nggak sih Pak untuk teman-teman di luar sana yang ingin berbisnis ataupun ingin belanja di OVO Living nih Pak? Boleh kasih pesan dan pesannya nih Pak? Dari saya untuk belanja di OVO Living silahkan belanja karena kita adalah manufacturing langsung, kita dari pabrik ataupun langsung dari luar negeri dan kita langsung pasarkan kepada customer tanpa ada tangan kedua, ketiga atau keempat gitu. Jadi ini hasil daripada tim kami untuk memberikan yang terbaik buat customer. Nah selain itu untuk belanja di OVO Living juga tidak perlu ragu. Yang penting tidak perlu ragu. Kenapa? Karena kalau ada masalah tentu tim kami siap mensupport permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga tentu karena furniture ini adalah satu investasi yang cukup panjang untuk ada di rumah kita. Jadi kita mau customer membeli barang kita dengan rasa tenang dan aman karena kita juga menawarkan ada garansinya juga. Baik. Jadi enak ya teman-teman, jadi kalau misalnya belanja furnitur di OVO Living yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Santo, selain harganya yang terjangkau, desainnya kekinian, harga kompetitif, dan kita pun langsung diproduksi dari pabrik sendiri ya Pak? Betul. Sehingga harganya juga lebih terjangkau. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih juga buat teman-teman Olive di luar sana yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga tonton episode selanjutnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sampai jumpa.